والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. Sidang jamaah salat Idul Adha yang insyaallah senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, jutaan umat manusia, umat Islam di berbagai penjuru dunia mengumandangkan takbir dan tahlil seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sebagai hambanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di pagi hari yang cerah ini pula kita telah melaksanakan hari raya Idul Kurban dengan membesarkan serta memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, kata Allah. Fasholli, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini pula kita merasakan kebahagiaan karena hari raya identik dengan kebahagiaan yang dimana kita berkumpul dengan sanak saudara, bersilaturahim, bermakan bersama dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita hari raya tahun ini ada di antara kita yang berbeda karena mungkin tahun sebelumnya kita masih bersama dengan ayah, kita masih bersama dengan ibu. Mungkin tahun sebelumnya kita masih bersama dengan suami kita, dengan istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Akan tetapi untuk tahun ini mereka sudah tidak bersama dengan kita dikarenakan sudah diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di hari raya hari ini bagaimana kita sucikan hati, hilangkan yang namanya rasa iri, hilangkan yang namanya kedengkian, hilangkan yang namanya kebencian, agar kita beribadah khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah pada pagi hari ini kami akan menyampaikan judul khutbah, yakni mengambil toladan dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam agar kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkali-kali menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kecil dia sudah mendapatkan seorang ayah yang dimana dia tidak beriman kepada Allah, yang dimana seorang ayah sebagai pembuat berhala. Dan dijelaskan pula dalam riwayat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar dikarenakan dia dikatakan sebagai nabi atau manusia yang menghalangi kepercayaan nenek moyang pada waktu itu. Bahkan cobaan yang besar Nabi Ibrahim alaihissalam di usia 86 tahun baru dia memiliki seorang anak, yang dimana untuk usia hari ini itu adalah usia yang sangat
tua. Akan tetapi dengan penantian yang begitu lama, penantian yang sangat lama, maka datang wahyu melalui mimpi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Maka disitulah ujian yang besar bagi Nabi Ibrahim. Lamanya dia menanti, puluhan tahun dia menanti. Di saat dia lagi bahagianya memiliki seorang anak yang dimana masih usia perkiraan 7 sampai 6 tahun atau 7 tahun. Akan tetapi ada wahyu perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Di satu sisi Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kebahagiaan karena ini merupakan perintah dari Allah sebagai wujud ketakwaan. Tapi di satu sisi dia harus menyembelih anaknya. Orang tua mana yang rela kalau anak itu disembelih dengan tangan kita sendiri? Maka itulah cobaan yang sangat luar biasa yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Karena ini merupakan perintah dari Allah, maka Nabi Ibrahim mengajak anaknya. Ketika dia mengajak anaknya menyampaikan, wahai anakku, aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, akan tetapi aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Sampai-sampai itu dicatat dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada usianya, yaitu umur sanggup, berusaha bersamanya dengan Ibrahim alaihissalam dan berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar perkataan anaknya sungguh sedih sekaligus bersyukur karena anaknya berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Maka apa kata Ibrahim alaihissalam? Apakah kamu siap wahai anakku? Saya siap wahai ayahku. Tapi sebelum kamu menyembelih aku, sebelum kamu memotong aku minta 3 permohonan wahai ayahku. Maka Ibrahim mengatakan, apa permohonanmu wahai anakku? Apa permintaanmu wahai anakku? Wahai ayahku, ketika nanti aku disembelih, ketika nanti aku dipotong, tolong kamu ikat tanganku, ikat kakiku, supaya ketika aku nanti disembelih aku tidak berteriak, aku tidak meronta-ronta, supaya aku tidak banyak bergerak. Yang kedua, wahai ayahku, ketika nanti engkau akan menyembelih aku, tolong tajamkan pisaumu, asah pisaumu, jangan sampai pisaumu tumpul akan menyakiti aku. Ketika pisaumu tajam, maka akan cepat proses kematianku. Yang ketiga, wahai ayahku, ketika nanti aku sudah mati, ketika nanti aku sudah disembelih, maka tolong pakaian yang terakhir yang aku kenakan, bawakan kepada ibuku sebagai kenang-kenangan bahwasanya aku cinta dia, bahwasanya aku sayang dia, aku selalu merindukan dia wahai ayahku. Masya Allah, mendengar penuturan itu Ibrahim menangis. Kenapa? Dia mendapatkan anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Dia rela mengorbankan nyawanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim
pisau, mengarahkan pisau di lehernya Ismail alaihissalam ketika akan disembelih. Maka pada waktu itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan domba yang sangat besar. Wa fadainahu bizabhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah jamaah, sungguh kisah yang sangat luar biasa antara seorang anak dan ayah yang sama-sama beriman kepada Allah. Untuk itu kita selaku umatnya Nabi Muhammad, bagaimana kita jadikan kisah ini sebagai teladan kita, sebagai seorang ayah, keluarga, anak yang sama-sama beriman kepada Allah, yang dimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, segala ibadahnya, hidupnya, matinya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita selaku orang tua dengan kesibukan kita menyebabkan kita tidak punya waktu mendidik anak kita dengan pendidikan Islami. Jangan sampai kita selaku orang tua tidak ada waktu mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Yakin dan percaya, maka orang tua akan mendapatkan penyesalan ketika kematian itu sudah datang menjemput. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Munafiqun ayat 9. Dan Allah juga mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah cobaan yang besar. Al-Anfal ayat 28. Dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Wa quduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menganjurkan kita untuk menjaga keluarga kita, yang dapat menjelkakan orang tuanya, yang bisa menyebabkan orang tuanya terperosok ketika dia tidak berhati-hati, ketika amanah yang diberikan anak tersebut, akan tetapi selaku orang tua dia tidak jaga dengan sebaik mungkin. Jangan gara-gara kesibukan menyebabkan kita lupa. Ada orang tua dia menghancurkan tubuhnya, dia merusakkan tubuhnya, dia tidak kenal waktu ketika bekerja, ketika panas dia berpanas-panasan, ketika hujan dia kehujan-hujanan. Bagus apa yang ia lakukan, akan tetapi terkadang dia melupakan siapa yang memberikan rezeki, siapa yang akan membuat kita bahagia. Kekayaan yang hakiki bukan dari rumah yang luas, yang bagus, mobil yang banyak, kebun yang luas, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi kebahagiaan yang hakiki ketika kita punya anak yang soleh dan soleha. Allah tidak pernah melarang kita bekerja. Yang mau jadi polisi silahkan, yang mau jadi pegawai silahkan, yang mau jadi pejabat silahkan, yang mau jadi pengusaha, pedagang, pekerja, tukang ojek, nelayan, pekebun. Allah tidak pernah melarang kita. Silahkan kita bekerja jamaah. Bukankah Allah mengatakan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Silahkan kita melaksanakan kewajiban kita. Silahkan kita mencari akhirat. Wala tansa
nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan urusan dunia. Artinya apa? Di samping kita beribadah, ternyata Allah tidak pernah melarang kita untuk bekerja. Sekali lagi, jangan gara-gara pekerjaan menyebabkan kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah, ketika nanti kita meninggal, maka anak itulah yang akan memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Karena yang namanya mati tidak mengenal waktu, yang namanya maut tidak mengenal usia. Ada orang yang tiba-tiba meninggal dalam keadaan dia belum sholat. Ada orang yang tiba-tiba meninggal dalam keadaan dia belum mampu membaca Al-Quran. Maka intinya apa? Bagaimana konsep dalam kehidupan kita, bahwasanya kehidupan yang selanjutnya itu adalah kehidupan yang hakiki, itulah kehidupan akhirat. Bukankah Allah mengatakan wa likulli ummatin ajal wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat memiliki batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat menunda atau percepatan sesaat pun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Intinya jamaah, sebelum kita meninggal, jangan sampai nanti ketika datang malaikat maut mencabut nyawa kita, anak kita belum bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti ketika datang malaikat maut mencabut nyawa kita, di mana anak-anak kita belum sholat, di mana anak-anak kita belum menutup aurat, di mana anak kita kerjanya hanya pacaran, mabuk-mabukan, minum-minuman, narkoba, berjudi, sabung ayam dan lain sebagainya. Demi Allah, ketika ada anak seperti itu, maka orang tua akan menangis, orang tua akan tersiksa, orang tua akan merasakan dampak yang luar biasa ketika mereka sudah ada di alam barzah. Untuk itu pula, kita sebagai seorang anak, ambil pembelajaran dari kisahnya Ismail alaihissalam, seorang anak yang luar biasa kebaktiannya kepada Allah, seorang anak yang kebaktiannya luar biasa kepada kedua orang tuanya. Maka untuk itu jamaah, mari tunjukkan kebaktian kepada orang tua, baik dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal. Ketika orang sudah meninggal, orang tua kita, jangan putus doa. Kirimkan doa, kirimkan sedekah, kirimkan amal jariah. Itulah sebagai wujud bahwasanya kita berbakti kepada mereka. Karena ketika seorang anak melalaikan perintah Allah, jauh dari Allah, maka orang tua kita merasakan dampaknya ketika di alam barzah. Bersyukurlah kita yang masih punya orang tua, yang orang tuanya masih komplit, masih hidup, maka berbaktilah selama mereka masih ada. Karena apabila salah satu di antara keduanya sudah tiada, apakah ibu kita mati, apakah orang tua kita mati duluan, yakin dengan saya yakin-yakinnya, meskipun kita menangis siang dan malam, menyesali perbuatan yang kita lakukan, sampai-sampai mengatakan, ya Allah, kembalikan ayahku ya Allah, aku ingin berbakti kepadanya ya Allah, kembalikan ibuku ya Allah, aku pengen berbakti kepadanya ya Allah, yakin dengan saya yakin-yakinnya. Maka sudah tidak ada kesempatan jamaah, karena mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, ketika orang tua kita masih hidup, pintu surga masih terbuka lebar selebar-lebarnya. Tapi ketika ayah kita sudah meninggal, maka pintu surga sisa setengah. Dan ketika ibu kita sudah meninggal, maka pintu surga untuk jalur orang tua sudah tertutup. Maka selama orang tua kita masih ada, jangan kita sia-siakan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terkadang ada seorang anak, dia tidak tahu diri. Orang tua kita rela berkorban untuk anaknya. Orang tua, satu ibu mampu mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum mampu mengurus satu orang tua. Ketika hari ini kita lihat bapak kita, ibu kita, yang dimana matanya
sudah tidak jelas, datangi mereka, rawat mereka. Tidak lama lagi mereka akan meninggalkan kita jamaah. Kalau kita lihat ayah kita, ibu kita, pendengarannya sudah tidak jelas, datangi mereka. Tidak lama lagi mereka akan meninggalkan kita. Kalau kita lihat ayah kita, ibu kita, di mana rambutnya sudah putih, sadar ki bapak ibu, tidak lama lagi bapak dan mamanya akan meninggalkan kita. Kalau hari ini kita lihat bapak kita, mama kita sudah sakit-sakitan, banyak minum obat, bahkan dia tidak punya tenaga, dia tidak punya kekuatan. Yakin dengan saya, yakinnya barangkali tahun ini adalah tahun terakhir kita bersama dengan mereka. Karena ketika mereka sudah mati, ketika mereka sudah meninggal, baru teringat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Tapi sudah terlambat jamaah, karena mereka sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Begitu banyak perjuangannya, begitu banyak pengorbanannya. Orang tua kita rela mati asalkan anaknya bisa lahir. Ketika kita sakit-sakitan, orang tua kita rela tidak berobat asalkan anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Orang tua kita rela tidak pakai baju baru. Kita anaknya merengek-rengek, Pak, Ma, belikan kak sandal, belikan kak baju baru, belikan kak songkok, belikan kak sarung. Maka orang tua mengatakan, iya nak, saya belikan. Meskipun dia menang, sebenarnya saya tidak punya apa-apa. Ketika kita mau menikah, orang tua kita rela mengambil utang, menjual sawah, kebun, tanah, asalkan anaknya punya istri, anaknya punya suami. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, kita sudah punya pasangan, punya istri, punya suami, punya anak, kita lupakan perjuangan orang tua kita. Padahal jamaah, orang tua itu selalu ada untuk anaknya. Tapi terkadang anak itu dia tidak punya waktu untuk orang tuanya. Ingat, di balik kesuksesan yang kita lakukan, di balik kesuksesan yang kita raih hari ini, tidak lepas dari doa kedua orang tua kita yang senantiasa mengalir sampai hari ini. Setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, kita ini tetap seorang anak di mata kedua orang tua kita. Maka hargailah mereka. Intinya orang tua tidak butuh harta yang banyak. Harta bukan yang utama untuk kedua orang tua kita. Tapi apa yang mereka butuhkan ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah sakit-sakitan, kita datang memeluk mereka, kita datang merangkul mereka. Pak, Ma, saya ingin berbakti kepadamu sebelum engkau diambil oleh Allah. Ini adalah satu jalan untuk bagaimana saya meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan sembahlah Tuhanmu yang memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan ah, dan jangan kamu bentak mereka. Ucapkanlah dengan perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah, semoga dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kita
selaku orang tua bisa memberikan contoh sama anak-anak kita. Karena pada prinsipnya pendidikan itu adalah bukan menyuruh tapi mengajak, memberikan contoh. Jangan kita harapkan akan mendapatkan anak seperti Ismail kalau orang tuanya tidak sholat, orang tuanya tidak membaca Al-Quran, orang tuanya tidak melakukan kebaikan, maka jauh anak itu dari tabiatnya seperti Ismail alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa para pemimpin kami ya Allah. Dosa kaum muslimin muslimat di berbagai penjuru dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan-Mu ya Allah, beri kami kekuatan untuk senantiasa menjalankan amal ibadah, dan beri kami kekuatan untuk senantiasa meninggalkan segala dosa dan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan-Mu ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan-Mu ya Allah, apabila di tempat ini ada yang punya masalah, hilangkan masalahnya ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan-Mu ya Allah, apabila di tempat ini punya utang piutang ya Allah, lunaskan ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan-Mu ya Allah, apabila di tempat ini ya Allah ada himpitan ekonomi, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, apabila di tempat ini ya Allah jauh darimu, mereka tidak mau sujud kepadamu ya Allah, beri mereka hidayah untuk sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, cabut nyawa kami dan pada husnul khatimah yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami, daerah kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami dari musibah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami diberikan kesempatan berkunjung ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, semoga dengan keberkahan-Mu kami diberikan kesempatan berkunjung ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, semoga dengan keberkahan-Mu kami diberikan kesempatan berkunjung ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah sebagai wujud ketaatan kami kepadamu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman. Bandung. Udah bahasa di sekolah saya? Gimana tadi? Berhenti lagi. Disampaikan kepada
panitia agar sekiranya jangan pulang dulu. Bersama-sama kita membersihkan